Pahami karakteristik karya tulis ilmiah dengan FLOS, formal, faktual, logis, objektif, sistematis. Hai, gimana kabarnya Sobat Pena? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk semangat berkarya ya. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik karya tulis ilmiah. Pasti nggak asing kan dengan karya tulis ilmiah atau KTI? Jika belum, yuk tonton dulu video Minpena sebelumnya. Kembali ke topik bahasan. Kita akan belajar karakteristik nih. Minpena akan berikan kata singkat karakteristiknya. Dengarkan ya, FLOS. FLOS, ya pakai F bukan P, FLOS. Tapi apa sih itu FLOS? Penasaran gak? Yuk tonton videonya sampai habis ya agar tahu maknanya. Yang pertama, formal. F yang pertama adalah formal. KTI kalian harus menggunakan bahasa formal atau dalam kata lain bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia. Apa itu? Tentunya PUEBI dan KBBI yang bebas kalian akses di internet. Kalimat KTI juga tidak boleh ompong loh Sobat Pena. Coba lihat contohnya ini. Dalam laporan ini menggunakan metode kuantitatif. Kalimat ini tidak memiliki subjek karena kata depan dalam. Kalimat yang benar yaitu laporan ini menggunakan metode kuantitatif. Keformalan KTI ini juga harus memenuhi unsur kelugasan ya. Kalimatnya disampaikan secara langsung dan tidak berbelit-belit. Karya ilmiah bukanlah karya fiksi yang membutuhkan majas-majas untuk menjelaskan makna. Yang kedua, faktual. Masih tetap di F yaitu faktual. KTI harus faktual. Faktual sesuai dengan maknanya, berdasarkan fakta yang real, sesuai keadaan nyata. Faktual ini mirip dengan empiris, yaitu data yang ditulis sesuai dengan data hasil penemuan. Dalam pembuatan karya, kita tidak boleh mengada-ngada, menambah, mengurangi, atau mungkin memanipulasi data. Kalau hasil penelitiannya tidak sesuai, bisa disampaikan tidak sesuai dengan hipotesis atau yang serupa, sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Yang ketiga, logis. Selanjutnya adalah L, logis. KTI harus logis. Logis artinya benar, menurut penalaran atau bahasa mudanya masuk akal. KTI kita harus dapat dipahami oleh siapa saja yang membaca karya tulis ilmiah tersebut. Ingat ya, logis, jadi pasti ada sebab dan akibat. Tulisan kita tidak boleh memuat hal janggal atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, serta tidak boleh di luar nalar manusia. Yang keempat, objektif. Lalu O, KTI kita harus bersifat objektif. Data yang ada di dalamnya harus tanpa campur tangan pendapat pribadi atau subjektivitas. Kita tidak boleh membesarkan ego hanya untuk menjadi terkenal sehingga karya ilmiah kita bersifat subjektif untuk memenuhi nafsu kita. Jangan sampai hanya karena opini yang kita tambahkan membuat data jadi melenceng dari kebenaran. Yang kelima, sistematis. KTI harus disusun teratur menurut sistem yang telah ada. Ingat ya, KTI itu tradisional, jadi terikat aturan. Biasanya, ini dalam lomba ataupun pembuatan skripsi, proposal, dan laporan sudah ada ketentuannya dari pihak lomba atau fakultas. Jadi, kita ikutin yang sudah ditetapkan. Umumnya, struktur penulisan dimulai dengan pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Itu pun belum lagi dengan ketentuan format halaman dan teks. Tujuan dari itu semua adalah kemudahan pembaca untuk memahami. Sebelum ditutup nih, coba dengerin cerita ini. Ada orang meneliti obat untuk dipasarkan ke masyarakat.
dia meneliti dan melakukan publikasi dalam bentuk KTI. Namun, pada hasil pengujian, obatnya tidak efektif, hampir tidak ada efek. Namun, karena dia ingin namanya besar, dia mengubah data-data hasil temuannya sehingga orang lain menganggapnya berhasil. Akhirnya, obat itu berhasil dipasarkan yang padahal obat kosong tanpa efek. Sobat Pena tahu kan dari cerita ini, KTI itu harus objektif, logis, dan juga faktual. Karena apabila dipublikasikan, yang sebaliknya dampaknya fatal di publik. Nah, itu tadi 5 karakteristik karya tulis ilmiah. Sudah tahu kan apa aja? Tinggal kalian hafalin saja. Floss. Materi ini tadi dijamin bikin nilai kalian jadi naik saat ada tugas atau bantu saat ikut lomba. Tentang tips dan trik lainnya, Sobat Pena jangan lupa untuk terus tonton video dari UKM Penalaran agar ilmunya semakin bertambah terkait dunia kepenulisan. Oh iya, Sobat Pena, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe ya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Gak kelupaan juga nyalain lonceng notifikasinya. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!